Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu seperti yang Bung Karno bilang. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Kalian bisa menyaksikan video pembelajaran sejarah lainnya dalam channel YouTube saya, yaitu Pak Agus Sejarah. Baiklah, marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Hari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran sejarah yang pertama, yaitu memahami perkembangan teknologi luar angkasa dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu memahami perkembangan teknologi komunikasi dan informasi beserta dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, bagaimana menurut pendapatmu? Apa ya definisi dari globalisasi? Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam era globalisasi dan bagaimana dampak iptek bagi kehidupan manusia? Dalam era globalisasi seperti saat ini, interaksi manusia terjalin tanpa dihalangi adanya batasan geografi atau wilayah. Manusia dapat berpindah dari satu kota ke kota lainnya dalam hitungan menit atau jam. Ya, dengan cara misalnya dengan naik pesawat. Informasi dari belahan dunia lainnya juga dapat kita terima dalam hitungan detik. Yang terjadi di benua Amerika, Australia, Eropa, bahkan Afrika, ya, dan benua-benua lainnya dapat kita langsung ketahui. Nah, hal ini tentu saja sulit apabila tidak ditunjang adanya perkembangan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana sejarah perkembangan iptek? Sejarah perkembangan iptek itu bisa kita lihat dimulai dari misalnya kerajaan atau peradaban Mesir, kemudian peradaban Mesopotamia, peradaban Cina, peradaban Yunani, serta peradaban Romawi. Nah, ini merupakan pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada zaman kuno. Pada abad pertengahan, ya, sekitar tahun 476 sampai 1453 perkembangan ilmu pengetahuan terhenti, yaitu dengan munculnya abad ke-8 atau yang disebut dengan Dark Age. Nah, pada akhir abad pertengahan, sekitar abad ke-15, di Eropa kemudian muncul Renaissance, ya, kelahiran kembali kebudayaan Romawi dan Yunani. Renaissance ini yaitu gerakan ingin melahirkan kemampuan manusia, baik cara berpikirnya, kemudian menemukan dan mencipta. Kemudian munculnya gerakan humanisme, yaitu gerakan yang bertujuan mempelajari dan mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan untuk diabadikan bagi kepentingan manusia. Abad ke-18 merupakan abad penemuan berbagai ilmu pengetahuan, baik pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam maupun teknologi. Oleh sebab itu, abad ke-18 disebut dengan The Age of Reason atau abad pemikir. Kemudian pada abad ke-20, manusia telah mampu menciptakan berbagai peralatan dan teknologi canggih yang kita kenal pada saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan teknologi luar angkasa, yaitu yang pertama di negara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Perkembangan teknologi luar angkasa di dunia pada awalnya ini dimotori oleh dua negara ini,
yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara kedua negara yang berlangsung tahun 1947 sampai 1991. Kedua negara ini berlomba-lomba untuk menjelajah luar angkasa. Akibatnya, perkembangan teknologi luar angkasa berkembang pesat. Uni Soviet menjadi negara yang berhasil meluncurkan satelit pertama kali, yaitu pada 4 Oktober 1957 dengan satelit yang disebut dengan Sputnik 1. Ini adalah gambar Sputnik 1. Sputnik 1 ini diluncurkan dari Kosmodrom Baikonur, Kazakhstan. Beratnya yaitu sekitar 83 kilo dan lebarnya 58 cm. Serta dilengkapi dengan dua antena berlaras ganda masing-masing, ukurannya 3,9 meter. Ukurannya juga hanya seukuran bola tangan, jadi ukurannya kecil. Akan tetapi karena peluncuran Sputnik pertama ini kemudian membuat Amerika Serikat merasa dikalahkan dan kemudian menjadi cikal bakal berdirinya NASA. Berikutnya yaitu Sputnik 2. Hal ini mendorong terjadinya perlombaan ruang angkasa atau space race, ya, disusul dengan adanya peluncuran Sputnik 2 pada 3 November 1957, yaitu dengan membawa makhluk hidup pertama yang terbang keluar angkasa, yaitu seekor anjing yang bernama Laika. Walaupun pada akhirnya Laika ini tidak berhasil mendarat ke bumi, ya. Kemudian Sputnik 2 ini memiliki tingginya sekitar 4 meter, kapsulnya berbentuk kerucut, diameter dasarnya 2 meter, dilengkapi dengan pemancar radio, sistem telemetri. Tele itu artinya jauh, metri itu pengukuran, jadi pengukuran jarak jauh. Kemudian unit pemrograman, sistem pengendali suhu kabin, dan juga peralatan ilmiah lainnya. Disusul kemudian Amerika Serikat meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Ini adalah gambar pesawat ruang angkasa, satelitnya disebut dengan Explorer 1. Diluncurkan pada 31 Januari 1958. Jadi kalau tadi Uni Soviet 1957, setahun kemudian Amerika Serikat tahun 58 meluncurkan juga, yaitu di Cape Canaveral Music Annex, Florida, Amerika. Explorer 1 ini berhasil mendeteksi sabuk radiasi sabuk Van Allen, ya, dan tetap mengorbit sampai tahun 1970 dan diikuti oleh lebih dari 90 pesawat ruang angkasa seri Explorer lainnya. Dilanjutkan kemudian Amerika Serikat meluncurkan Explorer 2. Tujuannya mengulangi misi dari Explorer 1, akan tetapi kemudian mengalami kegagalan karena pesawat ruang angkasa Explorer ini tidak mencapai orbitnya. Diluncurkan dari Cape Canaveral Air Station, Florida pada 5 Maret 1958. Proyek ini kemudian dibatalkan tahun 1955 kemudian dengan melanjutkan proyek Vanguard. Perkembangan teknologi luar angkasa Indonesia, ya. Satelit pertama yang dimiliki oleh Indonesia diluncurkan pada tanggal 9 Juli 1976 di Cape Kennedy, Florida, Amerika Serikat, yang diberi nama dengan satelit Palapa. Satelit Palapa ini diluncurkan melalui roket Delta 2914, dibuat oleh Hughes Aircraft Company, beratnya 574 kg, tingginya 3,7 meter, diameternya 1,9 meter, kemudian antenanya berdiameter 1,5 meter. Satelit ini didesain mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Nusantara dan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Satelit ini di bawah pengawasan Perumtel
perusahaan umum telekomunikasi yang sekarang berganti nama menjadi Telkom. Ya, untuk sistem komunikasi juga digunakan untuk siaran TVRI atau Televisi Republik Indonesia dan juga Kementerian Pertahanan Keamanan. Kenapa diberi satelit namanya satelit Palapa? Presiden Soeharto memberi nama ini karena melihat Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Kemudian satelit berikutnya yaitu satelit Palapa A2 ya, proyek keduanya. Nah, satelit Palapa ini merupakan satelit cadangan yang dioperasikan apabila satelit Palapa A1 ini mengalami kegagalan. Diluncurkan dengan roket yang sama yaitu roket Delta 2914 pada bulan Maret 1977. Nah, diharapkan bisa menjaga stabilnya hubungan komunikasi. Memang satelit Palapa ini tujuannya adalah untuk mempersatukan ya, memudahkan komunikasi di mana bentuk negara Indonesia yang berkepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, nah perlu adanya satelit komunikasi. Setelah satelit Palapa A1, A2 diluncurkan, kemudian satelit-satelit berikutnya. Ada satelit Palapa B1, B2, B2P, B2R, B4, C1, D ya, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, menurut Puskur Dignas Indonesia, teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK itu mencakup ada dua aspek, yaitu ada teknologi informasi dan ada teknologi komunikasi. Teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Ya, contohnya bisa kita lihat ini adalah perkembangan handphone ya, dari sejak awalnya yang handphone itu bentuknya besar dengan menggunakan antena ya, telepon ya, telepon genggam, kemudian telepon antena ya, kemudian ada telepon yang berikutnya inovasinya telepon tanpa antena ya, atau mungkin antena di dalam ya. Ini seperti merek-merek Nokia dulu pada awalnya ya, atau handphone-handphone lainnya sampai yang sekarang. Nah, lalu apa perbedaan teknologi komunikasi dan informasi? Teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh, sedangkan pada teknologi komunikasi ditekankan pada bagaimana hasil data tersebut disalurkan dan disampaikan ke tempat tujuan. Jadi kalau informasi itu berupa hasil datanya, sedangkan teknologi komunikasi itu untuk apa dan bagaimana informasi itu mau disalurkan. Nah, sejarah perkembangan teknologi dan informasi di dunia ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama pada masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan, kemudian masa aksara, kemudian juga yang ketiga masa modern. Masa praaksara yaitu hingga 3000 sebelum Masehi. Pada waktu itu belum dikenal istilah teknologi. Teknologinya ya berupa teknologi batu. Ya, manusia praaksara berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar. Yang biasanya itu digambar diletakkan di dinding gua tempat tinggal mereka tinggal ya, seperti pada zaman Mesolitikum ya. Atau misalnya contoh guanya di Gua Leang-Leang. Nah, cara mereka berkomunikasinya juga terus berkembang dengan menggunakan bahasa isyarat atau mungkin dengan dengusan ya, hingga menciptakan alat seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi, juga menggunakan simbol-simbol semacam piktograf. Pikto itu dari picture atau gambar ya. Graf itu tulisan, jadi tulisan gambar yang melambangkan huruf tertentu.
Kemudian yang kedua masa aksara atau masa tulisan, yaitu sekitar 3000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1400-an. Pada masa ini teknologi sudah ada, tapi bukan teknologi massal yang kita kenal seperti sekarang. Teknologi informasi banyak digunakan pada kalangan terbatas dan digunakan pada saat-saat khusus, misalnya pada saat upacara. Contohnya misalnya bangsa Mesir kuno menciptakan huruf hieroglif yang berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan di tahun 2900 sebelum Masehi atau 3000 sebelum Masehi. Ini bisa dilihat misalnya di bangunan-bangunan, contohnya misalnya di piramida. Kemudian ditemukan media kertas pertama kali dengan menggunakan tumbuhan papirus yang ada di sepanjang Sungai Nil itu pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Cina mengembangkan kertas seperti yang kita gunakan saat ini pada tahun 500 sebelum Masehi. Jadi ini perkembangan teknologi masa aksara. Kemudian perkembangan teknologinya masa modern tahun 1400-an sampai dengan sekarang. Kenapa 1400-an? Ini karena dasarnya tahun 1455 ini, ya, yaitu Jonathan Gutenberg ini menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf yang bisa diganti-ganti. Ini Jonathan Gutenberg sebagai penemu mesin cetak dengan menggunakan plat huruf, ya. Ini adalah mesinnya. Nah, ini merupakan salah satu lompatan luar biasa dalam ilmu pengetahuan teknologi pada saat itu, karena dengan adanya penemuan mesin cetak maka tulisan-tulisan itu selebaran, ya. Kemudian ilmu pengetahuan dapat berkembang karena dalam waktu yang singkat. Tahun 1830, kemudian Augusta Lady Brown dan Charles Babbage ini menulis program komputer pertama kali. Kemudian ada Samuel Morse, ya, dengan kode Morse 1837, 1861 cikal bakal film, ya. Kemudian 1876 penulisan bilangan desimal, ya. 1877 telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Kemudian 1899 media penyimpanan dengan pipa magnetis. Nah, ini sampai tahun sekarang, ya. Jadi begitu banyak penemuan-penemuan teknologi yang ditemukan dari tahun 1400-an sampai sekarang. Nah, ini jadi seperti yang kita kenal seperti sekarang adalah ada handphone, ya, seakan-akan dunia itu ada dalam genggaman, ya. Di situ ada media hiburan, media sosial, kemudian ilmu pengetahuan, ya, dan sebagainya, ya, termasuk pendidikan. Bagaimana dampak teknologi luar angkasa bagi kehidupan manusia? Dampak positifnya yang pertama bisa sebagai sarana telekomunikasi, tentu saja bisa melalui media-media misalnya seperti WA, Line ataupun email dan sebagainya. Kemudian menentukan posisi atau GPS, ya, koordinat suatu tempat. Bisa juga digunakan sebagai pertahanan dan keamanan untuk mengatur lalu lintas dan juga untuk meramalkan cuaca. Dampak negatif dari teknologi luar angkasa ini yang pertama menepisnya lapisan ozon yang melindungi bumi, kemudian adanya atau banyaknya sampah ruang angkasa, kemudian bisa jadi terjadi serangan senjata yang berbahaya. Dampak teknologi komunikasi dan informasi bagi kehidupan manusia, dampak positifnya tentu saja mempermudah komunikasi, mempercepat arus informasi, mempermudah akses mencari informasi baru, kemudian mempermudah kita men-sharing data, file, dan sebagainya atau gambar. Kemudian ada sebagai media sosial, kemudian media hiburan, ya, film, ataupun misalnya YouTube dan sebagainya termasuk games. Kemudian belanja online, ya, perdagangan, ya, melalui online, bahkan perbankan juga melalui online. Kemudian mempermudah dalam dunia pendidikan seperti yang saat ini kita pakai, yaitu dalam pembelajaran daring.
Dampak negatifnya tentu saja ada, yaitu adanya cyberbullying, kemudian meningkatnya kejahatan cyber, individu menjadi malas bersosialisasi secara fisik, jadi yang menjauhkan yang dekat dan menjauhkan yang dekat, ya, sehingga yang seakan-akan yang jauh justru malah menjadi dekat. Kemudian adanya konten-konten negatif seperti film-film yang tidak pantas ya untuk anak-anak yang belum seusianya. Kemudian yang kelima, mengabaikan tugas dan pekerjaan karena asik bermain internet atau media sosial. Kemudian bisa terjadi fitnah, pencemaran nama baik, kemudian menurunnya prestasi belajar dan kemampuan bekerja seseorang, dan juga bisa juga membuang-buang waktu seperti misalnya kecanduan internet, media sosial, dan juga games. Ini contoh negatifnya. Ya, terima kasih. Semoga tayang ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magistra Vitae, Viva Historia.